Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Jin dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia hidup di alam yang berbeda. Jin hidup di alam gaib atau non materi. Sedangkan manusia hidup di alam dunia atau di alam materi seperti yang sekarang kita rasakan. Nah, seperti yang kami pahami dari beberapa kitab dan penjelasan dalam Islam, khususnya teman-teman, bahwa bangsa jin itu punya kesamaan-kesamaan yang seperti manusia pada umumnya. Maksudnya jin dan manusia ini sama-sama punya akal, sama-sama punya pengetahuan. Jin juga punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah sebagai firman Allah yang bunyinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah kepadaku." Nah, seperti halnya manusia juga pasti akan mati, siapapun selain Allah pasti akan mengalami kematian. Dan seperti halnya manusia, jin juga, mereka juga hidup berkelompok dan bergolong, mereka juga berumah tangga. Dan jin juga menikah. Nah, terkait dengan cerita yang kami ceritakan di episode kali ini, Pak Supo, ayahnya Edi ini, yang mengirim cerita kepada kami. Di daerah Ponorogo, Jawa Timur, dan peristiwa ini terjadi di tahun 90-an. Pada saat itu Mas Edi masih dalam kandungan ibunya. Nah, cerita ini dulu pernah viral di masanya. Jadi waktu itu benar-benar warga di sana sempat geger dengan kejadian ini. Ceritanya ini, pagi warga desa ini ramai-ramai nolongin Pak Supo yang tersesat di pemakaman desa. Setelah ditanya lebih lanjut, Pak Supo ini cerita bahwa semalam itu beliau katanya menghadiri acara pernikahan bangsa jin. Nah, cerita ini bermula ketika Pak Supo di tahun menikah dan tinggal di daerah Madiun. Tempat tinggal Pak Supo ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Nah, di masa-masa itu memang kondisi Pak Supo ini masih sulit. Beliau sendiri belum punya pekerjaan tetap, sedangkan di sisi lain istrinya waktu itu sudah hamil calon anak pertamanya. Jadi setiap harinya Pak Supo itu bikin kursi dari bahan bambu, dibuat kursi, dibuat meja. Itu pun Pak Supo mengakui jarang laku atau susah untuk penjualannya. Nah, karena kondisi Pak Supo ini memang sulit, waktu itu adiknya Pak Supo yang rumahnya di daerah Ponorogo ini sering membantu Pak Supo setiap 2 minggu sekali. Adiknya ini selalu berbagi sembako dengan Pak Supo. Jadi kadang pas hari libur, Pak Supo ini ke rumah adiknya menempuh perjalanan sekitar hampir 20 kilo naik sepeda angin. Nah, singkatnya hari itu, hari Selasa, Pak Supo ini mau menuju ke rumah adiknya untuk ambil sembako. Biasanya sembako dari adiknya itu diambil oleh Pak Supo di hari Minggu. Tapi karena di hari Minggu sebelumnya Pak Supo itu ada kerjaan bantuin tenaga nukang, jadi beliau tidak bisa ke sana di hari Minggunya. Sedangkan di hari Senin badan Pak Supo ini masih kecapean karena seharian kemarin itu nukang. Jadi barulah di hari Selasa Pak Supo bisa, dan Pak Supo ini berniat untuk ke rumah adiknya ambil sembako. Sekitar jam pagi beliau itu berangkatnya mengayuh sepedanya pelan menuju ke rumah adiknya.
Di zaman-zaman itu daerah sana ini masih belum terlalu ramai seperti sekarang. Transportasi umum juga tidak terlalu banyak kayak sekarang. Di kanan kiri jalan yang dilewati Pak Supo itu masih banyak hutan-hutan kecil, pohon-pohon yang rimbun sekali. Kadang di beberapa daerah Pak Supo itu sering potong kempas tidak lewat jalan utama untuk mempersingkat waktu. Tapi ya resikonya jalan yang dilalui itu pasti masih tanah dan masih banyak jalan yang rusak bergelombang. Di situ Pak Supo ini melewati ladang penduduk dan juga hutan-hutan kecil. Ya kira-kira sekitar habis duhur. Pak Supo sampai di rumah adiknya itu karena adik Pak Supo waktu itu belum sampai di rumah Pak Supo ini ditemani adik iparnya. Adik iparnya istri dari adiknya itu dulu mereka ngobrol-ngobrol sambil nunggu adik dari Pak Supo ini. Pulang terus kira-kira jam 3 sore adiknya Pak Supo ini datang. Di situ obrolan mereka ini malah semakin seru, banyak yang mereka obrolkan terutama seputar urusan rumah tangga. Sekitar jam 3 sore Pak Supo ini sudah pamit pulang tapi hujan itu malah semakin deras. Tadinya hujan ini sudah turun dari sejak adiknya Pak Supo datang. Nah, waktu itu adik Pak Supo tentu melarang Pak Supo pulang, malah kalau memang hujan tidak berhenti sampai habis maghrib Pak Supo disuruh nginap di situ. Nah akhirnya Pak Supo tetap nunggu hujan sampai agak reda dan kira-kira waktu itu azan maghrib berkumandang, hujan tidak juga reda. Mereka putuskan untuk sholat bareng-bareng di rumah adiknya. Nah setelah sholat adiknya Pak Supo ini bilang, "Mas sudah mas di sini aja, mas nginep di sini aja. Besok habis subuh saja pulangnya." Kalau manggil adiknya itu, "Leh, jangan leh, kasihan mbak di rumah sendirian, belum lagi atap belakang rumah mas itu juga bocor. Belum dibenerin, kalau hujan deras banyak gini kasihan mbak di sana. Sudah tidak apa-apa, setelah ini emas jalan aja." Adiknya Pak Supo dan adik iparnya itu masih tetap ngelarang Pak Supo pulang. Mereka ini sebenarnya khawatir karena selain jalannya yang mau dilewati rawan longsor, adiknya Pak Supo juga mengingatkan bahwa ada lokasi yang dilewati Pak Supo itu terkenal wingitnya. Tapi Pak Supo tetap bersikukuh karena beliau kasihan sama istrinya di rumah. Akhirnya adiknya ini nyampaikan pesan, "Mas, nanti sampean pulangnya jangan lewat kebun randu lagi." Ya, kebun randu yang dimaksud adiknya itu adalah sebuah lokasi di mana di situ ada sebuah pohon randu tua, di dekat situ ada makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Nah, lokasi ini dikenal sering menyesatkan orang atau sering pokoknya inget banget lah area sana, dan banyak kejadian horor lainnya yang sering menimpa warga. Singkatnya, karena sudah gelap, Pak Supo pun pamit pulang. Malam itu gelap, jalannya basah, setiap kali melewati jalan tanah yang becek, sepeda Pak Supo ini sering selip hampir jatuh. Pak Supo sering jadi yang dilakukan Pak Supo itu pas dilewati adalah jalan yang berlumpur. Beliau lalu turun dari sepeda, terus sepeda ini dituntun pelan-pelan. Penerangan satu-satunya ini dari lampu dinamo yang ada di sepeda angin. Ya mungkin teman-teman tahu di sepeda jadul ada sepeda kebo. Di masa-masa itu penerangan itu didapatkan dari dinamo. Jadi dinamo ini ditempelkan di sepeda terus menghasilkan penerangan di lampunya. Nah jadi kalau sepeda diayuh lampunya nyala, tapi pas sepeda itu dituntun otomatis tidak ada penerangan sama sekali. Nah
Suasana waktu itu masih hujan rintik-rintik, kabut itu juga tipis, masih sering menghalangi pandangan Pak Supo. Tibalah Pak Supo ini di sebuah lokasi. Pak Supo ingat betul pesan adiknya bahwa beliau dilarang lewat daerah ini. Pak Supo yakin bahwa inilah daerah Randu. Awalnya beliau berhenti lebih dulu, beliau lihat sekelilingnya. Akhirnya di sini Pak Supo ini mikir, kalau harus menghindari jalan yang dilarang adiknya, itu otomatis muternya ini agak jauh, jarak pun juga otomatis tambah jauh, dan sampai rumah pasti makin malam. Kasihan istrinya. Tiba-tiba Pak Supo ini diam, dia ini datangi laki-laki usianya kira-kira di bawah Pak Supo, atau diperhatikan usia laki-laki ini paling seumuran adiknya Pak Supo. Nah, laki-laki ini biasanya memang tidak seperti di era-era itu. Pakaiannya bawahnya dan atasnya juga pakaian kain warna coklat, dan rambutnya itu gerimis banget. Dia ini, si laki-laki ini tidak pakai alas kaki alias nyeker. Terus si laki-laki ini bawa obor. Awalnya Pak Supo ini kaget, kok tiba-tiba ada laki-laki ini. Terus si laki-laki ini tanya ke Pak Supo dengan bahasa Jawa sehari-hari. Kira-kira artinya, maaf Bapak, kaget ada saya terus. Pak Supo ini cuma senyum. Dia tanya mau kemana Pak Supo, jawabnya mau pulang ke rumah. Loh, rumahnya di mana toh Pak? Oh, aku di desa Jambu Dek, di Madiun. Walah, yang G, saya tahu Pak, lewat sini aja Pak, cepet, kalau kanan muternya jauh. Terus Pak Supo diam, mau ngomong juga bingung. Akhirnya si laki-laki ini ngomong lagi, loh kenapa toh Pak, sambil sungkan-sungkan. Pak Supo bilang ke laki-laki, Dek, di desa saya itu tadinya dilarang adik saya lewat di sini. Soalnya katanya wingit. Nah, si laki-laki ini ketawa, walah wingit apa toh Pak? Lah wong desa saya itu di sana kok. Di sana juga lagi ada warga yang hajatan, ada hajatan kawinan, monggo gini aja. Jalan saya Pak. Terus Pak Supo ini tidak berpikiran ganjil sedikit pun. Laki-laki ini juga tampilannya kayak manusia biasa, tidak ada yang aneh-aneh lah. Apalagi di situ si laki-laki meyakinkan Pak Supo bahwa di sana ini desanya dia itu lagi ada warga yang menggelar hajatan. Jadi ada yang pikiran Pak Supo, pasti di sana ramai, banyak orang yang sudah berhajatan. Pak Supo jalan nuntun sepeda ditemani si pemuda ini. Nah, obor pemuda ini memang sangat membantu banget jalanan yang mereka lewati itu. Jadi sangat terang, tidak lama jalan, kira-kira cuma 5 menitan. Dari kejauhan Pak Supo ini dengar ada keramaian, terus banyak obor-obor yang menyala di sekitar desa. Pak Supo sempat mikir, perasaan dari dulu sekali setiap kali Pak Supo menuju ke rumah adiknya selalu lewat area ini, tapi tidak pernah sekalipun Pak Supo melihat desa. Nah, tapi karena ini memang yang dilihat Pak Supo itu benar-benar desa, jadi apalagi yang mau disaksikan, apalagi yang mau dikhawatirkan, memang ini benar-benar desa kok. Laki-laki ini bilang, kok Pak Supo loh Pak, bener kan kata saya ada hajatan. Warga itu yang kawin adiknya saya sendiri Pak. Monggo Bapak mampir dulu, banyak makanan di sana, tidak usah sungkan. Terus Pak Supo ini bingung karena si pemuda ini langsung mengambil sepeda. Pak Supo terus sepedanya Pak Supo ini dituntun terus disandarkan di sebuah pohon randu. Pohon randu ini besar banget. Setelah itu si laki-laki ini mengajak Pak Supo mendekati keramaian itu. Nah,
Orang-orang datang ke hajatannya, mereka semua duduk di lesehan di tanah. Terus dari pandangan Pak Supo, sepertinya pengantinnya ini ada di sebuah rumah, ada di dalam rumah. Karena di dalam rumah itu terlihat memang agak ramai. Nah, barulah di sini keanehan itu terjadi. Jadi laki-laki ketemu Pak Supo dan mengantarkan Pak Supo ini sudah tidak kelihatan lagi. Pak Supo noleh ke kanan, ke kiri, banyak orang yang sibuk sendiri, yang ngobrol ketawa-ketawa, dan bau menyan itu di mana-mana tercium. Bau menyan ini terus, Pak Supo ini kayak orang bingung, kayak kikuk-kikuk. Selain dia ini tidak ada yang kenal satupun. Pak Supo juga bingung dia harus ngapain. Nah, pas dalam kondisi bingung ini, Pak Supo itu didatengin sosok kakek tua usianya sekitar 70 tahun. Si kakek tua ini langsung tanya ke Pak Supo. Anehnya kakek ini kalau nanya ke Pak Supo, pas nanya ke Pak Supo itu kayak seorang kakek yang nanya ke cucunya yang masih kecil. Jadi Pak Supo ini ditanya, wis belum, kayak tamu-tamu yang lain. Di hadapan Pak Supo itu ada hidangan-hidangan sederhana seperti kacang rebus, singkong rebus, jagung rebus, ketela rebus. Cuma itu karena si kakek ini terus maksa Pak Supo untuk mengambil makanan, jadi Pak Supo itu ambil singkong rebus dan dia makan. Rasanya itu aneh. Pak Supo ini ngerasa kayak makan tanah. Jadi waktu itu sudah mau dimuntahkan, tapi si kakek ini ngelihat terus ke arah Pak Supo. Apalagi orang-orang di sekitar Pak Supo ini juga ada yang memperhatikan Pak Supo. Jadi tidak mungkin dimuntahkan. Akhirnya tetaplah ditelan singkong yang rasa tanah ini. Itu pun Pak Supo ini sudah tidak bisa melanjutkan makan singkong karena rasanya itu benar-benar kayak rasa tanah. Kayu itu sepedanya tidak tertata rapi. Terus penerangan di sana juga dengan obor dan juga bahan-bahan dari kepala keringnya yang dibakar. Nah, pas mendekati rumah ini, Pak Supo itu melihat ada daun lontar yang dijadikan alas pengantin. Memang di situ ada pengantin, tapi pengantin itu anehnya mereka ini tidak duduk di pelaminan seperti layaknya seorang pengantin. Mereka ini posisinya itu tidur berdampingan di atas daun lontar, terus dikelilingi orang-orang. Jadi kayak gambarnya Pak Supo itu kayak semacam ada orang tahlilan yang membuat lingkaran. Terus sepasang pengantin ini tidur di tengah-tengah orang. Nah, kakek ini ngajak Pak Supo itu ikut di dalam lingkaran itu. Jadi disinilah Pak Supo itu semakin ngelihat jelas pengantin yang di tengah-tengah. Terus kakek ini berbisik ke Pak Supo, dia bilang itu pengantinnya. Yang awalnya Pak Supo mengira pasangan pengantin ini tidur, ternyata Pak Supo salah. Sepasang pengantin itu wajahnya pucat, laki-laki dan perempuan ini pucat. Dan pas semakin dekat dengan pengantin ini, Pak Supo itu bisa mencium aroma bangkai yang menusuk banget baunya. Baunya itu sangat busuk, hampir Pak Supo ini muntah. Dan ini kayak semacam ritual atau semacam acara mendoakan pengantin, atau Pak Supo juga masih belum paham di sini. Pak Supo itu sempat mikir ini aliran apa. Setah apa kok ngawinkan pengantin itu kok kayak gini. Apalagi pengantinnya itu juga sudah jadi mayat. Karena Pak Supo ngelihat wajah pengantin ini sangat pucat dan kebriwan, persis mayat. Nah, orang-orang di lingkaran ini kayak semacam berzikir, tapi bukan berzikir seperti yang dilakukan orang-orang Islam pada umumnya. Pak Supo ini cuma dengar orang-orang yang lagi bergumam atau menenggung terus. Tidak lama setelah itu ada satu orang yang jalan sambil bawa gentong. Gentongnya itu agak besar. Dia langsung mendekat ke arah dua pengantin tersebut. Dan ternyata pengantin tersebut adalah bangsa jin.
Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.